pagi Sobat PJJ SD Lab School UNES. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Ibu berharap kalian saat ini dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Sobat PJJ SD Lab School UNES, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengupas tuntas mengenai muatan pelajaran PPKN. Pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini yaitu penerapan Pancasila, sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai penerapan sikap dalam kehidupan sehari-hari untuk sila ke-1, ke-2, dan ke-3, sekarang kita akan melanjutkan sesi 2 ini untuk penerapan sila ke-4 dan sila ke-5. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Kita akan membahas penerapan sila yang keempat ya. Sila keempat ini kalian masih ingat apa lambang dari sila keempat? Ya, tepat sekali, yaitu kepala banteng. Nah, kepala banteng ini menunjukkan sebuah kekuatan. Bunyi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam sila keempat ini ada contoh-contoh, ada hal-hal yang harus kita dalam kehidupan sehari-hari yang harus menggunakan penerapan sila keempat. Salah satu kegiatan yang harus menggunakan prinsip dari sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu kita harus menghargai perbedaan pendapat. Nah, menghargai perbedaan pendapat ini berarti kita harus saling menghargai pendapat ketika kita berada di dalam sebuah forum, di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam situasi saat kita mengikuti rapat. Nah, kemudian yang kedua, penerapan yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, biasanya ini terjadi ketika proses diskusi. Kita sebagai peserta diskusi, kalau kita menerapkan sila keempat, maka kita tidak boleh yang namanya memaksakan kehendak orang lain. Setiap orang pasti memiliki pendapat dan kehendak sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, dalam penerapan sila keempat tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Sekarang ke penerapan sila yang keempat, contoh yang ketiga, yaitu kita harus mengembangkan sikap demokrasi. Nah, sikap demokrasi harus dikembangkan mulai sejak dini. Mengapa? Karena dengan demokrasi ini kita mampu mengeluarkan apa yang menjadi pendapat kita. Demokrasi. Sedangkan contoh yang keempat yaitu menerima hasil keputusan musyawarah atau hasil keputusan kesepakatan bersama. Ini biasanya terjadi ketika kita sedang berada di dalam sebuah diskusi yang dimana isi dalam diskusi itu menetapkan sebuah keputusan. Nah, ketika keputusan kita, kehendak kita, pendapat kita kok tidak diterima sebagai hasil keputusan, maka sebagai warga negara yang baik kita harus menerima hasil keputusan yang sudah disepakati. Nah, kalau berbicara mengenai pengamalan sila keempat, di masa pandemi ini anak-anak, Ibu memberikan nasihat bahwa ketika kita berada dalam sebuah organisasi, maka kalian harus ingat ya, jaga jarak atau patuhi protokol kesehatan COVID-19. Jangan sampai kalian menerapkan pengamalan sila keempat ini tetapi kalian tidak mengindahkan kesehatan kalian. Itu nanti akan berpengaruh juga pada kalian. Sobat PJJ SD Lab School UNES, sekarang kita menuju ke penerapan sila yang kelima ya. Apa sih lambang dari sila yang kelima ini? Ya, tepat sekali. Nih, padi dan kapas. Nah, bunyi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada penerapan sila kelima ini ada beberapa contoh yang harus kalian kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memajukan perbuatan yang luhur. Berarti kita selalu mengindahkan perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Jangan sampai kita meniru perbuatan yang jelek. Nah, pada yang kedua
yaitu bersikap adil terhadap sesama manusia. Kata kuncinya di sini adalah berbuat adil kepada sesama manusia. Nah, sikap adil kita kepada orang lain itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau toh kita memberikan bantuan kepada orang satu dengan orang yang lain, maka sebisa mungkin kita juga bersikap adil. Jangan sampai kita yang satu memberikan yang banyak, yang satunya kita kasih sedikit. Itu berarti belum menerapkan sikap adil. Kemudian kita harus juga menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Nah, pada penerapan sikap ini biasanya untuk kalian-kalian yang saat ini masih berada di bangku sekolah, ketika kalian sedang melaksanakan yang namanya penilaian harian di dalam kelas. Nah, kalau seandainya kalian melihat atau usahakan jangan sampai kalian itu mencontek, karena itu sudah tidak menerapkan sikap kebenaran. Nah, kalau yang adil bagaimana? Kalau yang adil berarti kalian sesuai dengan porsinya, ya. Kalau kalian melihat teman kalian melakukan perbuatan yang jelek itu, sebisa mungkin kalian ingatkan, jangan sampai teman kalian itu terjerumus kepada lubang yang berbahaya. Nah, kemudian untuk contoh yang keempat yaitu berani bertanggung jawab. Nah, berani bertanggung jawab ini harus kalian tanamkan dalam jiwa kalian mulai sejak dini. Apa yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Akibat inilah yang harus kalian rasakan dan harus kalian tanggungkan, harus kalian tanggung jawabkan. Kalau kalian mendapat tugas dari orang tua, mendapat tugas dari guru kalian, kalian sebaik mungkin mengerjakannya. Kalau misalkan kalian tidak mengerjakannya, maka kalian harus berani menanggung akibatnya, ya. Kemudian contoh aplikasi yang kelima yaitu membiasakan hidup sederhana dan hemat. Hemat yang seperti apa? Hemat yang sederhana yang seperti apa? Nah, contoh kasusnya misalkan kita menghidupkan lampu nih. Lampu itu tidak kita gunakan, mau lampu itu hidup atau tidak hidup ternyata tidak berfungsi, ya sebaiknya kita harus mematikan lampu tersebut. Itu kita sudah menerapkan sikap hidup hemat. Sikap hidup yang sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kalau toh cukup dengan hal yang sekian, ya tidak perlulah itu berlebih-lebihan. Nah, itulah contoh-contoh penerapan pada sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa menerapkan semua sila, baik dari sila ke-1 sampai sila ke-5 ya. Nah, Sobat PJJ SD Lab School UNES, itu semua adalah contoh-contoh penerapan dari sila ke-4 dan sila ke-5 ya. Nah, sekarang saatnya kalian harus mencontohkan atau mengaplikasikan seluruh penerapan sila-sila dalam kehidupan kalian. Tidak hanya sila pertama, tetapi juga sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jika semua itu kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, maka kalian sudah menjadi warga negara yang hebat, yaitu warga negara yang bersikap atau berperilaku sesuai dengan penghamalan dari sila Pancasila. Ingat, Pancasila adalah dasar negara kita. Kalau dasarnya itu kuat, maka negara kita akan kuat. Kalau kita sebagai warga negara, dasar kita, berperilaku kita tidak sesuai dengan sila dari Pancasila, maka negara kita ini pasti akan perlahan-lahan akan hancur. Itulah keunikan dari negara Indonesia yang memiliki dasar negara yang hebat. Karena setiap silanya itu saling berkaitan antara sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sampai sila 5. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa putus. Sobat PJJ SD Lab School UNES, demikian penjelasan dari Ibu untuk materi kita pada pagi hari ini ya. Besok kita akan ketemu dengan materi yang lain, dengan pokok pembahasan yang lain. Pesan Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita harus pandai-pandai dalam membiasakan kehidupan baru ini. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.